Ini ayah Rara. Ayah Rara bekerja sebagai importir. Kali ini, Rara akan mengajak kalian untuk melihat bagaimana sih pekerjaan ayahnya. Rara akan memberikan info tentang alat pembayaran internasional loh. Oh iya, ayah Rara bilang, kalau kegiatan perdagangan internasional itu, baik kegiatan ekspor maupun impor, pasti akan disertai dengan pembayaran. Mungkin saat ini yang kamu ketahui kalau pembayaran itu hanya dengan tunai atau full money credit kan? Ternyata nggak itu aja loh. Ada banyak pembayaran yang lainnya juga. Mari kita lihat penjelasan dari kelompok 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan tentang cara pembayaran luar negeri. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Fajriyah Kurnia Laili dengan NPM 2020 14500-813, dan teman saya Nia Anissa Putri dengan NPM 2020 14500-834, dan Nadia dengan NPM 2020 14500-890. Pembayaran internasional. Pembayaran internasional adalah pembayaran yang dilakukan dengan cara melakukan pinjaman dari luar negeri, sehingga diperlukan beberapa cara untuk menyelesaikan hutang piutang tersebut. Adapun alat-alat pembayaran internasional yang digunakan saat melakukan transaksi atau perdagangan dengan negara lain. Berikut beberapa cara pembayaran internasional beserta contohnya. Berikut ini adalah cara pembayaran luar negeri. Yang pertama, pembayaran di muka. Cara pembayaran di muka atau advance payment adalah pembayaran yang dilakukan oleh pembeli atau importir kepada penjual atau eksportir sebelum barang dikirimkan, baik untuk seluruh nilai atau full payment maupun untuk sebagian partial payment. Selanjutnya adalah langkah-langkah umum untuk melakukan pembayaran luar negeri melalui pembayaran di muka. Yang pertama, identifikasi pihak yang menerima pembayaran. Yang kedua, tentukan jumlah pembayaran. Yang ketiga, negosiasi syarat-syarat pembayaran. Yang keempat, persetujuan tertulis. Yang kelima, metode pembayaran. Yang keenam, lakukan pembayaran. Yang ketujuh, kirim bukti pembayaran. Yang kedelapan, pantau proses pengiriman atau pelayanan. Dan yang kesembilan, simpan catatan dan bukti. Selanjutnya, yang kedua adalah pembayaran di belakang. Pembayaran luar negeri melalui pembayaran belakang atau payment on credit adalah metode pembayaran di mana produk atau layanan diberikan terlebih dahulu dan pembayaran dilakukan setelahnya dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Ini biasanya melibatkan penggunaan kredit atau pembiayaan dari pihak yang menyediakan barang atau layanan. Dan berikut ini adalah langkah-langkah untuk melakukan pembayaran luar negeri melalui pembayaran di belakang. Yang pertama, identifikasi pihak yang menyediakan pembiayaan. Yang kedua, tentukan syarat-syarat pembiayaan. Yang ketiga, negosiasi perjanjian. Yang keempat, persetujuan dan pemeriksaan kredit. Yang kelima, terima barang atau layanan. Yang keenam, lakukan pembayaran sesuai perjanjian. Yang ketujuh, pantau jadwal pembayaran. Yang kedelapan, simpan dokumen bukti. Yang kesembilan, lakukan pembayaran sesuai jadwal. Dan yang terakhir, yang ke-10, ada evaluasi dan perbaikan. Selanjutnya, yang ketiga ada pembayaran model konsinyasi. Konsinyasi adalah metode penjualan di mana terjadi perjanjian antara penjual sebagai pemilik barang dengan pihak ketiga di luar pembeli. Transaksi konsinyasi internasional didasarkan pada perjanjian kontrak, di mana distributor asing menerima, mengelola, dan menjual barang untuk eksportir yang memegang hak atas barang sampai barang tersebut dijual. Pembayaran kepada eksportir hanya diperlukan untuk barang yang dijual. Selanjutnya, langkah-langkah untuk melakukan pembayaran luar negeri melalui pembayaran model konsinyasi. Yang pertama,
tanda tangani perjanjian konsinyasi internasional. Yang kedua, pilih pihak konsinyasi di luar negeri. Yang ketiga, kirim barang ke konsinyasi di luar negeri. Yang keempat, penjualan barang di luar negeri. Yang kelima, pantau penjualan internasional. Yang keenam, perhitungan penjualan dan pembayaran internasional. Yang ketujuh, pembayaran antar negara. Yang kedelapan, pelaporan dan keterbukaan internasional. Yang kesembilan, pengelolaan risiko dan konflik. Dan yang terakhir, evaluasi dan perbaikan. Pembayaran dengan wesel dan promes. Wesel dan surat promes adalah komitmen tertulis antara dua pihak yang menegaskan bahwa suatu transaksi keuangan telah disepakati. Surat promes lebih sering digunakan dalam perdagangan internasional, sedangkan surat wesel paling sering digunakan dalam perdagangan dalam negeri. Kedua instrumen keuangan tersebut merupakan komitmen tertulis antara pembeli dan penjual, atau pihak yang menyetujui suatu transaksi keuangan. Pembayaran melalui wesel dan promes. Langkah-langkah untuk melakukan wesel dalam pembayaran luar negeri. Yang pertama ada pengajuan bisnis, yang kedua ada pembuatan wesel, yang ketiga ada pengiriman wesel, yang keempat ada penerimaan wesel, yang kelima ada pembayaran wesel. Pembayaran melalui promes atau promissory note. Yang pertama ada persetujuan bisnis, yang kedua ada pembuatan promes, yang ketiga ada pengiriman promes, yang keempat ada penerimaan promes, yang kelima ada pembayaran promes. Bayaran dengan kredit berdokumen. Surat kredit berdokumen dalam negeri atau SKBDN atau dikenal sebagai Letter of Credit dalam negeri adalah setiap janji tertulis berdasarkan permintaan tertulis pemohon atau aplikat yang mengikat bank pembuka atau isu bank. Metode pembayaran yang umum digunakan dalam perdagangan internasional untuk memastikan keamanan dan kepastian dalam transaksi. Ini melibatkan peran bank sebagai perantara yang mengawasi proses pembayaran antara penjual dan pembeli. Pembayaran dengan kredit berdokumen. Langkah-langkah untuk melakukan pembayaran luar negeri melalui pembayaran kredit berdokumen. Yang pertama ada persetujuan bisnis, yang kedua ada penyusunan kontrak, yang ketiga ada pengajuan kredit berdokumen, yang keempat ada penerbitan kredit berdokumen, yang kelima ada penerimaan kredit berdokumen, yang keenam ada pengiriman barang dan dokumen, yang ketujuh ada presentasi dokumen ke bank penerima, yang kedelapan ada pengiriman dokumen ke bank penerbit, yang kesembilan ada pembayaran, yang ke-10 ada pengambilan barang, yang ke-11 ada pelaporan dan rekonsiliasi. Alat pembayaran internasional. Untuk melakukan pembayaran ke luar negeri karena adanya transaksi internasional, diperlukan suatu alat pembayaran internasional atau alat pembayaran luar negeri yang disebut devisa. Sistem devisa yang pada umumnya dipakai oleh sebagian besar negara di dunia dalam lalu lintas keuangan internasional membentuk suatu sistem yang disebut dengan sistem moneter internasional. Sistem devisa yang diperlukan antara negara satu dengan negara lain berbeda-beda karena setiap negara yang diperlukan dalam perdagangan. Devisa atau yang disebut dengan pembayaran yang dilakukan oleh suatu negara ke negara lain dalam bentuk mata uang, digunakan dengan membandingkan kurs valuta berdasarkan sumber perolehannya. Valuta asing atau devisa dapat dibedakan menjadi dua, yaitu devisa umum dan devisa kredit. Devisa umum adalah devisa yang diperoleh dari hasil ekspor barang atau dari penjualan jasa dan transfer. Tingkat kurs devisa umum ditentukan oleh penawaran dan permintaan valuta asing di pasar valuta asing. Dan devisa kredit adalah devisa yang berasal dari kredit atau pinjaman luar negeri. Tingkat kurs ditentukan oleh pemerintah yang bertindak sebagai debitur, bukan oleh pemerintah, dan penawaran valuta asing di pasar valuta asing. Falas 1. Importir. Karena seorang importir dalam melakukan pembayaran atas suatu transaksinya dengan menggunakan mata uang asing. 2. Pemerintah.
yang akan melakukan pembayaran ke luar negeri untuk barang-barang yang diimpor. 3. Investor dalam negeri memerlukan valuta asing untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban luar negeri yang timbul dari transaksi pembelian surat berharga penduduk negara lain atau transaksi pemberian pinjaman kepada penduduk negara lain. 4. Wisatawan dalam negeri yang akan berwisata ke luar negeri. 5. Perusahaan-perusahaan asing yang harus membayar dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham di luar negeri. Selanjutnya, penawaran falas. 1. Eksportir. Eksportir menerima pembayaran atas transaksi perdagangan berbentuk falas. Ketika ia menukarkan dengan mata uang domestik, maka ia memiliki penawaran terhadap falas. 2. Valuta asing dari kredit luar negeri yang disalurkan ke pasar valuta. 3. Wisatawan mancanegara ketika mereka menukarkan dengan mata uang domestik, maka ia memiliki penawaran terhadap falas. 4. Pemerintah yang menerima pinjaman dari luar negeri ketika falas ditukar dengan mata uang domestik, maka memiliki penawaran terhadap falas. 5. Investasi. Pemilihan metode pembayaran tergantung pada tingkat kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat, risiko yang diambil, dan peraturan perdagangan internasional. Dalam setiap transaksi internasional, penting untuk memiliki perjanjian tertulis yang mengatur syarat-syarat pembayaran dengan jelas, serta memahami risiko yang terkait dengan masing-masing metode pembayaran. Dengan demikian, pemahaman yang baik tentang cara pembayaran luar negeri dapat membantu memastikan kelancaran dan keberhasilan transaksi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.